Oke, baik teman-teman, mari kita mulai untuk webinar seri 3 pada petang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman Duta Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Erna, Bu Yuli, Pak Bahtiar, dan Pak Sigit yang sedang dalam perjalanan, juga sahabat teman-teman, sahabat pembatik DIY tahun 2023, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pada petang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam webinar seri 3 sahabat pembatik DIY dalam rangka coaching klinik atau pendampingan pelaksanaan pembatik level 1. Nah, pada kesempatan ini nanti kita sifatnya sharing ya, nanti secara bergantian kita akan mengupas tentang mulai modul 1 sampai modul 4, dan nanti juga akan ada beberapa penjelasan tentang bagaimana Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas akhir modul dan bagaimana bisa mengakses ujian akhir modul, akhir level maksud saya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Cukup, terima kasih. Nah, selanjutnya nanti ini kami berlima, nanti akan secara bergantian menyampaikan poin-poin tentang modul yang ada di pembatik level 1. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom chat atau langsung raise hand, dan nanti bisa diberi kesempatan untuk langsung berbicara. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, di room ini, apakah semuanya sudah berhasil masuk ke Google Site dan sudah membuka modul? Coba raise hand. Ya, Dela sudah, Ika sudah, Diana sudah, Bu Susi, Bu Yanti, Septian, Pak Sigit sudah. Ya, banyak ya. Ada yang belum ya? Ada yang belum? Oke. Ya, bagi yang sudah, mungkin beberapa sudah membaca modul 1. Nah, bagi yang belum, ada yang belum ya? Oke, kalau ada yang belum mungkin bisa kita simulasikan dulu untuk bagaimana membuka modul atau membuka Google Site yang ada di pembatik level 1 ini. Sebentar, saya akan mencoba untuk membuka salah satu akun dari sahabat saya. Sebentar. Saya izin share screen ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, yang sudah mungkin sudah bisa ini, bisa membuka nggih. Nah, oke. Saya coba buka. Ini sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Oke. Dari sini, ini adalah dari Chrome akun belajar dari Bapak Ibu. Ini saya contohkan milik teman saya. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk mengecek di email masing-masing. Nah, di email nanti akan ada email masuk dari Balai Layanan Platform Teknologi dari BLPT. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung membuka emailnya, dan di sini ada laman pembatik 2023 level 1. Ini langsung diklik saja. Nanti akan langsung terhubung di Google Site. Nah, di sini ada video pengantar dari Pusdatin, kemudian Bapak Ibu bisa membaca untuk beberapa pengantar dan beberapa informasi untuk mengikuti pembatik level 1. Nah, di sini ada modul 1,
modul 2, modul 3 ini bisa langsung kita lihat modulnya dan langsung bisa di-download, dilihat dulu video pengantarnya dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu juga akan mendapati di sini ada tugas akhir level 1 dan ujian akhir level 1. Nah, nanti untuk tugas akhir dan ujian akhir nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yuli. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita mulai untuk membuka modul 1. Saya buka dulu modul 1. Nah, modul 1 sudah terlihat nggih? Nah, modul 1 ini kita membahas tentang ekosistem digital Merdeka Belajar di PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kemerdekaan belajar di era Education 4.0 dan Society 5.0, bahwa teknologi itu terus maju. Yang beberapa waktu lalu itu kita mendengar ada istilah Education 4.0 yang kemudian tidak lama kemudian muncul istilah yang Society 5.0 yang mana menekankan pada human center dan berpusat pada manusia serta implementasi berbasis teknologi, dan tentu saja teknologi itu semakin berkembang dan terus berkembang setiap saat. Nah, 3 elemen Merdeka Belajar ini adalah salah satunya adalah pembelajaran yang mandiri atau independen, pembelajaran yang kontekstual, dan pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas. Nah, kemerdekaan belajar dalam pembelajaran mandiri ini ada 3, yaitu yang pertama cognitive skill, di mana seseorang itu mampu membuat hipotesis masalah, mengklarifikasi objek berdasarkan kriteria, mengkonstruksi cara berpikir, dan menyelesaikannya secara logis. Selanjutnya ada metacognitive skills, yaitu bagaimana untuk bisa mendeskripsikan seperti mendengar, mengingat, mengecek kebenaran, serta menulis. Yang terakhir adalah affective skill, yaitu membangun keterampilan dalam mengelola perasaan. Dalam hal ini adalah motivasi, keterampilan afektif yang paling penting dalam pembelajaran independen. Nah, kemerdekaan belajar dalam pengajaran dan pembelajaran kontekstual ini menekankan pada pemecahan masalah. Jadi peserta didik ini dipancing untuk bisa menyelesaikan masalah, menyadari bahwa perlunya pembelajaran itu dalam berbagai konteks. Mengajarkan siswa juga untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sehingga bisa mandiri, kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus menempatkan diri, dan mereka juga bisa mengenal bagaimana gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian mengajar sesuai dengan keragaman konteks kehidupan dari siswa tersebut, mendorong siswa untuk belajar satu sama lain dan bersama-sama. Di sini mengajak siswa untuk saling kolaborasi dan bekerja sama dan menggunakan penilaian yang otentik. Selanjutnya, kemerdekaan belajar dalam pembelajaran inovatif dan membangun kreativitas ini bisa menggunakan alat bantu video dan audio, menggunakan teknologi digital, di mana salah satunya di pembatik ini adalah nanti akan membuat inovasi-inovasi pembelajaran menggunakan teknologi digital, kemudian melakukan brainstorming, belajar di luar kelas, kemudian role play, anak-anak pasti suka dengan pembelajaran ini, kemudian mendorong untuk penemuan ide-ide baru, mengadakan riset-riset kecil atau meneliti hal-hal yang sederhana di sekitar peserta didik.
Kemudian menggunakan permainan, bisa puzzle atau games, itu bisa dikembangkan juga dalam pembelajaran dan storytelling. Nah, sebenarnya ada beberapa contoh teknologi digital untuk mendukung terwujudnya merdeka belajar. Yang pertama melalui LMS. Ada LMS Moodle dan lain-lain, ada Dokes, Atutor, dan seterusnya. Sosial media, Bapak Ibu mesti sudah familiar dengan sosial media, bisa menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Kemudian screencast, podcast, kemudian e-learning melalui Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, dan sebagainya. Kemudian ada juga MOOC dan machine learning yang bisa berupa AR, AI, dan hologram robotik seperti itu. Nah, kurikulum Merdeka ini dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek yang awalnya merupakan salah satu upaya untuk menghindari atau mengatasi learning loss pada masa pandemi COVID. Nah, keunggulan dari kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya. Kemudian lebih merdeka dalam artian siswa ini tidak ada program peminatan di SMA, siswa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek dan mendukung kompetensi untuk pengembangan profil pelajar Pancasila yang tentu saja diharapkan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari 24 episode Merdeka Belajar yang relevan dengan pembelajaran kita di sekolah, dalam artian di sini diterapkan untuk ekosistem digital di sekolah ya, salah satunya adalah di episode ke-15 yaitu kurikulum Merdeka dan PMM, di mana mulai tahun 2021 itu sudah dimulai adanya sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka seperti SMKPK seperti itu. Kemudian episode ke-19 tentang rapor pendidikan, di mana sekolah bisa merefleksikan ke pencapaian sekolahnya melalui rapor pendidikan Indonesia dan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah sumber belajar digital. Nah, yang pertama ini akun belajar.id. Tentu saja Bapak Ibu yang berada di sini yang mengikuti pembatik pasti sudah memiliki akun dan mengaktifasi akun, karena kalau belum aktifasi pasti tidak bisa mendaftar di pembatik. Nah, akun belajar.id ini juga menjadi salah satu single sign-on untuk ke beberapa platform teknologi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan keterhubungan antar layanan pembelajaran. Manfaatnya tentu saja memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai platform di Kemendikbudristek. Salah satunya adalah PMM, SIM PKB, guru penggerak, dan seterusnya. Kemudian dapat menyimpan dokumen secara daring dalam ruang penyimpanan yang lebih besar. Kalau biasanya hanya 15 GB, saat ini kita bisa menyimpan sampai 100 GB. Dan untuk siswa kurang lebih 50 GB. Mungkin kalau salah nanti bisa ditambahkan lebih lanjut oleh Ibu Yuli tentang akun belajar ini. Nah, kemudian dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, satu akun untuk mengakses apa saja. Di sini adalah salah satunya adalah PMM, rapor pendidikan, tanya pos dan BOP, SIM PKB, rumah belajar, asesmenpedia, verbal data Pusdatin, dan SDM Pusdatin. Itu bisa menggunakan satu akun di akun belajar ID. Nah, selanjutnya ini ada PMM. Platform Merdeka Mengajar ini tentu saja Bapak Ibu mau tidak mau nanti juga harus menggunakan, karena nanti di pembatik tugas level 1 ini adalah mengakses video inspirasi yang ada di PMM. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah pernah mengakses dan sudah pernah
melakukan bukti karya atau mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM ini. Nah, kemudian untuk platform Merdeka Mengajar bisa kita manfaatkan untuk 3 hal ya, belajar, mengajar, dan berkarya. Nah, platform ini juga bisa kita gunakan untuk persiapan menyongsong kurikulum Merdeka bagi sekolah-sekolah yang baru tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka seperti di sekolah saya. Sekolah saya juga baru tahun 2023 ini untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi keberadaan PMM ini sangat-sangat membantu kami para guru untuk belajar dan mencari inspirasi di dalamnya. Nah, ada perangkat ajar, ada asesmen murid, ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengajar di PMM. Kemudian belajar, pelatihan mandiri di sini, dan video inspirasi ini juga bisa kita gunakan untuk belajar dan mencari inspirasi bagaimana sih mengajar yang menyenangkan menggunakan kurikulum Merdeka ini. Kemudian berkarya, Bapak Ibu juga bisa membagikan praktik baik yang sudah pernah dilakukan melalui fitur bukti karya ini. Nah, PMM bisa diakses melalui handphone dan melalui laptop, jadi sangat-sangat memudahkan Bapak Ibu guru untuk belajar di mana saja. Nah, untuk perangkat ajar bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan referensi, ada RPP, bahan ajar, modul proyek, buku murid dan asesmen bisa diakses di fitur perangkat ajar dalam PMM. Nah, kemudian ini panduannya, Bapak Ibu bisa mencari di video tutorial yang ada di sini. Selanjutnya, rapor pendidikan untuk melaporkan hasil evaluasi dan untuk refleksi dari sekolah-sekolah untuk mengidentifikasi masalah, merefleksikan akar, dan membenahi bagaimana kualitas pembelajaran secara menyeluruh di dalam sekolah tersebut. Nah, cara untuk masuk rapor pendidikan menggunakan situs raporpendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian menekan tombol login sebagai satuan atau dinas pendidikan, dan masukkan kata sandi akun belajar ID yang aktif dan terdaftar di rapor pendidikan. Nah, manfaatnya sebagai referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut, peningkatan kualitas pendidikan, dan satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Sementara sumber datanya objektif dan andal, di mana laporan ini disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Instrumen pengukuran dan evaluasi sistem pendidikan dilakukan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Nah, kemudian alat ukurnya berorientasi pada mutu dan pemerataan dari hasil belajar atau outputnya. Platform penyajian data yang terpusat melalui rapor pendidikan. Nah, itu untuk sekilas tentang modul 1. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan modul 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar. Tuh. Oke. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat, dan selanjutnya Pak Bahtiar sudah berada di room. Sudah, Bu. Oke, siap. Tadi Bapak Ibu kita langsung lanjut ke Pak Bahtiar, nanti akan dilanjutkan ke penyaji berikutnya, duta berikutnya. Monggo Pak Bahtiar, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Ibu di webinar seri ketiga Komunitas Sahabat Membatik DIY. Baik Bapak Ibu, di seri webinar ketiga ini nanti kita bareng-bareng belajar terkait tentang apa sih yang dikerjakan di level 1 ini ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rini Bapak Ibu. Jadi intinya di level 1 kan pembatik itu ada pada level 4 ada 4 level ya Bapak Ibu ya.
Yang pertama adalah level literasi, yang kedua level implementasi, kemudian kreasi sama berbagi dan berkolaborasi. Nah, di level 1 ini Bapak Ibu kita nanti belajar bareng-bareng terkait apa sih yang perlu kita lakukan sebagai guru ya Bu ya. Di situ sudah ada banyak modul untuk Bapak Ibu baca dan pelajari bersama. Kemudian nanti di level kedua dari literasi ini dan di modul-modul ini nanti Bapak Ibu di level kedua nanti diimplementasikan apa sih yang harus kita implementasikan. Nah, tadi sudah dijelaskan di modul 1 Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita belajar bersama di modul 2 ini ya Bu ya. Modul 2 itu tentang perangkat TIK untuk pembelajaran. Bapak Ibu sudah membuka belum ya modul-modulnya ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu sudah membaca modul-modulnya ya. Nah, berarti biar kita bisa sudah lanjut gas. Baik Bapak Ibu, sebenarnya perangkat TIK ini ya Bu yang sudah Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke presentasi ya Bu. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan perangkat TIK baik software maupun untuk penilaian, apa yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan Bapak Ibu? Bisa tulis di kolom chat Bapak Ibu biar kita interaktif. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu Google Form, terus yang lainnya Quizzes. Oke, berarti sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Google Form, Quizzes, Kahoot sudah pernah belum Bapak Ibu? Quizzes ya, rata-rata Quizzes sudah. Kahoot, Canva. Oke, berarti Bapak Ibu sudah familiar nih ya. Nah, nanti Bapak Ibu di aplikasi itu nanti Bapak Ibu diimplementasikan di level 2 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu izin share screen dulu ya Bu ya. Kita nanti kelas membahas bareng-bareng tentang modul kedua ya. Oke, sudah kelihatan belum Bapak Ibu untuk share screen-nya Bapak Ibu? Oke, sudah ya Bu ya. Nah, di modul kedua ini Bapak Ibu ada beberapa perangkat TIK Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran di kelas ya Bu. Tentunya ini bisa membuat anak itu lebih tertarik, lebih termotivasi untuk lebih giat belajar. Nah, Bu, sebenarnya dalam pemulihan pembelajaran di pasca pandemi ya Ibu ya, menjadi perhatian utama Kemendikbudristek untuk mengatasi learning loss dengan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15 ya tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, PMM itu disediakan sebagai pendukung IKM ya serta proses belajar bersama di kelas sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih kreatif, bermakna dan berpusat pada murid. Tentunya Bapak Ibu dalam IKM ini ya, perlu perangkat-perangkat pendukung ya Bu ya. Salah satunya adalah TIK ya untuk bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, di modul kedua itu membahas tentang perangkat TIK untuk pembelajaran ya khususnya tentang presentasi dan juga evaluasi. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi atau perangkat TIK yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di dalam pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu untuk presentasi ya Bapak Ibu ada beberapa sebenarnya yang sudah Bapak Ibu sering gunakan ya tentunya ada PowerPoint, ada Google Slide ya Ibu ya. Tapi yang sekarang yang lebih menarik dan juga bisa berkolaborasi itu adalah Canva ya Bu ya. Canva tentunya banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran dan juga khusus untuk Bapak Ibu guru kan sudah ada akun belajar.id ya Bu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan Canva Education ya Ibu ya, yang lebih banyak fitur-fiturnya ya. Canva itu merupakan konten audiovisual ya Bu ya, adalah bagian penting dari sebuah presentasi ya. Tentunya Canva ini bisa kita gunakan bisa untuk membuat gambar, poster, kemudian flyer, kemudian MP4 atau video dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, Canva itu merupakan salah satu aplikasi online yang dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Nah, caranya bagaimana Ibu? Tentunya sudah familiar ya Bapak Ibu ya, sudah pernah menggunakan
Jadi saya lanjut aja. Cara penggunanya tentunya buka Bapak Ibu www.canva.com ya Ibu ya. Nah, kemudian Ibu silakan masuk saja dengan menggunakan akun Google Ibu, akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, nanti dengan akun belajar ID Bapak Ibu tentunya Canva Education-nya bisa Bapak Ibu gunakan dengan maksimal. Sudah banyak sekali template-template tentang pendidikan ya Ibu ya, bisa membuat desain poster di kelas tentunya. Kemudian yang kedua selain Canva Bapak Ibu ada yang namanya Mentimeter ya Ibu ya. Nah, Mentimeter adalah aplikasi yang dapat membuat kegiatan belajar menjadi lebih menarik, menyenangkan dan interaktif. Mentimeter dapat membantu pengguna ketika melakukan presentasi ya. Ada beberapa fitur yang ada di Mentimeter yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan polling ya, kuis, voting dan lain-lain ketika Bapak Ibu menggunakan Mentimeter. Bisa live langsung menggunakan Mentimeter Bapak Ibu untuk mengambil data melalui polling atau kuis ataupun voting. Tentunya Ibu silakan membuka di www.mentimeter.com. Hampir sama dengan kuis ya Ibu ya, hampir sama ini. Kemudian untuk aplikasi evaluasinya Ibu, untuk aplikasi evaluasi asesmen ya, murid pada PMM Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen yang ada di PMM ya Ibu ya. Di PMM itu outputnya penggunaan aplikasinya nanti di Google Form ya Ibu ya. Kemudian ada quizzes dan juga Kahoot. Tentunya asesmen murid pada PMM Ibu bisa membukanya di PMM Bapak Ibu. Kemudian pilih di asesmen ya. Kemudian cara menggunanya silakan Bapak Ibu nanti explore sendiri PMM-nya ya. Ada literasi numerasinya di PMM di asesmen murid. Kemudian quizzes Bapak Ibu ya, bisa menggunakan quizzes sebagai media penilaian Bapak Ibu ataupun juga bisa presentasi ya Bapak Ibu ya. Di quizzes itu ada fitur kelas ya Bapak Ibu ya, yang bisa digunakan untuk presentasi dan dikontrol oleh guru. Kemudian Kahoot ya Ibu hampir sama dengan quizzes ya Ibu ya. Kahoot platform pembelajaran berbasis permainan ya Ibu ya. Digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Platform ini adalah permainan pembelajaran. Kahoot adalah kuis pilihan ganda ya, yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web. Jadi di Kahoot ini Bapak Ibu hanya pilihannya hanya pilihan ganda, tidak ada isiannya. Kemudian Bapak Ibu langsung saja membuka di Kahoot. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan bisa melihat panduannya ya Ibu di modul itu di Bitly Tutorial Kahoot modul 2. Di situ sudah ada. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk aplikasi-aplikasi TIK yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika pembelajaran di kelas agar kegiatan belajar Bapak Ibu itu lebih menarik ya. Ternyata ini Bapak Ibu sudah banyak ya sekali yang menggunakan aplikasi itu ya Ibu ya. Sebelum saya melanjutkan ke modul ketiga, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bercerita dulu sih bagaimana penggunaan TIK di kelas Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau bercerita, monggo Bapak Ibu kalau ada. Oke, Bu Susi, silakan Bu Susi, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan di Canva karena di aplikasi Canva pendidikan ya. Mungkin beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu masih bisa unggah font. Misalnya saya mau mengunggah font itu masih bisa, tapi setelah hari ini saya itu praktek dengan para siswa itu untuk unggah font itu sudah tidak bisa. Apakah ada kebijakan baru atau bagaimana untuk unggah font yang terbaru seperti itu? Kalau kemarin kan masuk di
logo kit atau merek kit kayak gitu. Tapi ternyata di siswa tidak bisa untuk unggah fontnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah belum mencoba itu Bapak Ibu, kalau yang unggah font. Sebentar Bapak Ibu, ya, cek dulu. Itu untuk konten apa nggak Bu? Konten semua konten atau? Enggak, ketika kemarin karena kan saya pengajar bahasa Jawa ya. Kalau ya itu kemarin masih bisa untuk unggah font aksara Jawa, itu bisa. Tapi setelah ini tadi, hari ini dan ya minggu ini, saya praktek dengan para siswa itu ketika siswa mau unggah font itu sudah tidak ada fiturnya seperti itu. Jadi ada kunci gitu loh, yang kit, merek kit atau apa itu, saya lupa juga. Ya, Pak Ibu, coba nanti tak cek lagi ya Bu ya. Kalau semisal akun Belajar ID saya bisa, nanti saya share lagi ke Bu Susi ya Bu ya. Terima kasih. Oke. Mungkin itu Ibu, kalau ada lagi mungkin. Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjut oleh Bu Yuli. Monggo Bu Yuli. Ya, terima kasih Mas Bahtiar. Suara saya jelas? Jelas sekali Bu, monggo. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu peserta pembatik level 1 ya. Kita akan melanjutkan modul, berarti saya kejatah modul 3 ya. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi modul 3 ini sangat ringan sebenarnya ya. Artinya Bapak Ibu ketika sudah menggunakan akun Belajar ID itu mesti sudah biasa melakukannya ya. Jadi di sini ada perangkat pembelajaran kolaboratif. Nah, perangkat pembelajaran kolaboratif yang ada di KB1 itu macam-macam gitu ya. Yang pertama, ini mesti Bapak Ibu sudah sangat mengenalnya, mengenal dan memanfaatkan Jamboard ya. Google Jamboard itu salah satunya ketika kita melaksanakan meeting seperti kali ini ya. Nanti kalau cukup waktunya saya akan sampaikan untuk Google Jamboard. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah paham ya, apa itu Google Jamboard, bagaimana cara kolaborasi bersama anak-anak, kan seperti itu ya. Ada yang belum pernah menggunakannya? Coba mungkin bisa yang sudah aja ya, karena kalau yang belum takutnya, coba saya mau lihat yang sudah pernah, coba bisa angkat tangan. Ya, sudah pernah. Ya, siapa lagi? Ini Sakola Edu, ya. Masih ada yang lain? Maaf saya pakai akun lain tadi. Nama saya Bu Neng. Oh iya, Bu Neng ya. Iya. Saya tadi salah mencet akun keburu-buru, jadi pakai yang ini, maaf. Ya, ini saya lihat wajahnya Bu Neng, cuman kok di dalam yang di sebelah kanan sini saya lihat Sakola Edu. Oke. Ya. Bu Neng kah? Ya. Oke. Baik, semoga nanti ada waktu ya. Saya nggak tahu nih sampai jam berapa ya Mas Bahtiar. Masih nampak ya share screen saya ya. Kita lanjut ya. Kalau yang pertama tadi Google Jamboard. Nah, bisa juga Bapak Ibu ini ya, manfaatkan Microsoft Whiteboard. Ini hampir sama juga sih sebenarnya, karena Jamboard itu tadi juga ya whiteboard gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Google Dokumen. Nah, untuk Google Dokumen sendiri itu kalau Bapak Ibu biasa yang familiar mungkin Microsoft Word gitu ya. Nah, di dalam Google Workspace for Education ini ada Google Dokumen gitu ya, yang kalau Microsoft Word kan kita nggak bisa ini ya
berkolaborasi gitu kan ya, tetapi untuk Google Dokumen ini kita bisa saling berkolaborasi. Jadi mengerjakan KOSP bareng-bareng itu sangat memungkinkan gitu ya untuk Google Dokumen. Jadi tidak harus misalnya dari Ibu A gitu. Saya nunggu Ibu A ya nanti melanjutkan, nggak usah. Jadi langsung saja di situ di dalam satu file gitu ya di Google Dokumen ini. Misalnya 6, kalau tempat kami itu yang mengerjakan KOSP ada 6 orang, langsung saja di situ saling mengerjakan di bagian masing-masing, tetapi tidak perlu menunggu orang lain gitu. Kemudian di sini ada Google Sheet. Jadi Google Sheet itu kalau Bapak Ibu mengenal di aplikasi lain itu Excel gitu ya. Nah, untuk Google Sheet sendiri juga hampir sama seperti Google Dokumen, bisa berkolaborasi bareng-bareng. Tidak perlu nunggu teman yang lain untuk mengerjakan. Kemudian Google Slide. Nah, biasanya Bapak Ibu membuat PPT kan. Ketika Bapak Ibu memasukkan PPT itu kita simpan di dalam Drive, maka secara otomatis PPT tadi akan berubah menjadi Google Slide. Jadi ini semacam slide presentasi gitu ya Ibu Bapak. Keunggulannya ini juga sama, bisa dilakukan secara kolaboratif berbanyak orang gitu ya. Bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan ini dalam pembelajaran bersama anak-anak, misalnya dalam satu tempat gitu ya. Itu dibagi menjadi beberapa halaman, misalnya siswa saya 36, berarti saya halaman pertama memberi judul saja, anak-anak diminta melanjutkan kolaborasi bersama 36 siswa kita juga bisa gitu ya. Lalu kemudian Google ini kayaknya salah ya, jadi di modul 3 ya, ini harusnya nomor 6 ini ada penjelasan mengenai Google Sites gitu ya. Tapi kemudian langsung Canva. Jadi Google Sites sendiri sebenarnya adalah website sederhana ya. Website sederhana yang kita bisa kelola bersama anak-anak kita dalam pembelajaran gitu, karena sangat mudah untuk menggunakannya. Beda dengan website yang sudah rumit gitu ya. Maka Google Sites ini bisa dimanfaatkan juga untuk kolaborasi siswa-siswa kita gitu ya. Nah, yang ketujuh ini berarti Canva ya. Canva tadi sudah dibahas oleh Mas Bahtiar, dan Canva di sini juga bisa untuk kegiatan kolaboratif. Tinggal kita masukkan saja ini ya, siswa-siswa kita, atau bisa diajak kolaborasi di situ sekalian gitu ya. Nah, untuk ini ada beberapa cara mudah untuk menggunakan Canva for Education. Jadi kalau anak-anak kami itu ketika diberi akun ya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan akun Belajar ID saat ini kan untuk siswa harus diajukan, dan mengajukannya sih saya sarankan di pagi hari ya. Jadi ketika pagi hari itu masih full gitu ya, karena setiap harinya itu ada pembatasan akun. Maka ketika saya pernah ngajukan hampir 1000 ya, itu pagi itu langsung dapat semua. Hanya dalam hitungan 2-3 menit, tidak lama Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa mengajukan akun secara barengan banyak, itu admin di sekolah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti salah satu keunggulannya kalau anak-anak bertanya ke saya, ayo diaktifasi. Apa sih Bu, kenapa kita harus aktivasi? Nah, kalau di saat mereka SMP kan mereka akan dipakai untuk SPD kalau nggak salah ya. Mereka itu pertanyaannya gitu, karena di SMA sendiri di jenjang kami tidak ada ujian bersama gitu ya. Apa kayak SMP itu dipakai untuk ujian gitu ya. Nah, untuk jenjang SMA kan tidak ada ujian yang menggunakan akun Belajar ID ini ya. Sehingga saya jawabnya yang pertama, penyimpanan kamu lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa menggunakan Canva for Education. Jadi yang ada tulisannya edu atau pro itu bisa gratisan. Nah, ini bersemangat sekali anak-anak kalau saya bilang di sini. Kemudian yang ketiga, kalian bisa daftar Ki Hajar STEM 2023. Nah, itu yang saya provokasi ke anak-anak biar semua bisa aktivasi dengan segera gitu ya. Nah, kolaborasinya bagaimana? Bisa kolaborasi Canva dalam fitur tim ya. Kemudian undang anggota ke tim melalui bisa tautan, bisa kode, atau melalui email. Nah, itu KB1 sampai Canva ya. Untuk KB2, nah ini aplikasi penyimpanan daring. Nah,
Untuk aplikasi penyimpanan yang pertama adalah Google Drive. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sudah aktivasi dari awal ya, tahun 2020, itu merasa bahwa waktu dulu itu bisa nyimpan tanpa batas gitu kan ya Bapak Ibu. Saya dulu waktu itu sudah nyimpan 146 GB gitu ya. Tapi beberapa waktu lalu itu diberi informasi bahwa akun Belajar ID maksimal hanya 100 gitu ya. Kalau Gmail pribadi kan 15 ya GB. Nah, waktu itu kemudian kita harus memindahkan gitu ya, memindahkan dari drive kita gitu ya. Saya mentok hari ini sampai 116, belum saya pindah yang 16, tapi ya tetap masih bisa saya pakai gitu ya. Jadi penyimpanan Google Drive ini memang menurut saya aman gitu ya, karena ketika kita nyimpan di flash disk gitu ya, flash disk kita bisa rusak gitu ya. Saya 2 kali hilang, terhapus semua di flash disk gitu ya. Kemudian saya pernah beli hard disk eksternal gitu ya, yang itu sangat besar penyimpanannya juga gitu ya. Nah, kalau Google Drive ini keunggulannya adalah ketika kita bepergian. Jadi pernah saya waktu itu ke Bali gitu ya, kemudian ditagih oleh BKN gitu ya, suruh ngirim. Karena saya waktu itu pas naik pangkat kemudian disuruh mengirim. Nah, kebetulan alhamdulillahnya semua data-data saya simpan di drive sehingga saya tidak perlu mencari di mana. Jadi yang penting ada akses internet, kemudian saya download, kemudian saya kirim gitu ya. Aman gitu ya. Jadi walaupun hard disk eksternal saya yang besar itu yang di rumah nggak saya bawa, nggak masalah gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua itu memanfaatkan aplikasi penyimpanan daring OneDrive ya. Ini yang kayak Awan ya. Kemudian ada juga ini yang bagi Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan Dropbox ya. Seperti itu. Lalu nah, yang keempat adalah mengenal dan memanfaatkan aplikasi penyimpanan daring menggunakan Shotlink ya. Shotlink itu ada beberapa sih. Yang pertama adalah bit.ly ya. Biasanya simbolnya adalah B seperti ini ya. Itu mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat mengenal gitu ya, untuk meringkas ya link-link yang cukup panjang gitu ya. Kemudian dengan shotlink.s.id ya. Nah, sampai itu kita akan coba, ini 925 ya, tapi masih ada Bu Erna nih ya. Bu Erna sudah siap? Halo Bu Erna. Sudah Bu. Oke, nanti aja kalau sisa ya. Jadi saya takutnya kok waktunya nanti banyak tanya jawab saja sehingga mungkin langsung ke Bu Erna saja gitu ya. Nanti bisa bertanya di akhir saja ya. Atau ada yang mau bertanya? Nanti aja ya, biar sekalian gitu. Sekalian lanjut aja Bu Erna. Kita tutup nanti di akhir. Silakan Bu Erna. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Izin menyampaikan saya share screen sebentar. Sepertinya nggak harus di ini ya Bu Yuli. Nggak harus dijelasin. Ini teman-teman tuh sudah semuanya sudah punya media sosial gitu ya. Kalau saya share screen sedikit aja, sudah nampak ya Bu Yuli? Sudah. Ya. Di sini bagaimana sih memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran gitu ya. Saya yakin teman-teman tuh sudah punya semua gitu. Tinggal ini dipakai atau tidak gitu ya media sosialnya gitu ya. Nah, ada beberapa jenis media sosial gitu ya, Bapak Ibu, yang sudah sering kita gunakan pasti adalah kan Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gitu ya. Ada Threads yang baru gitu ya. Kalau anak-anak itu anak-anak muda biasanya suka mainnya itu di Instagram dan TikTok gitu ya. Jadi seolah-olah kita ini ngikutin gaya mereka gitu ya, karena mereka yang sering diakses itu gitu. Jarang sekali anak-anak zaman sekarang mau menggunakan medsosnya itu Facebook gitu ya. Jadi kita ngikutin gaya anak-anak kita. Nah, ini untuk strategi pemanfaatannya sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana kita bisa mengemas media sosial kita ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak akan terlalu banyak saya sampaikan Bu Yuli ini karena banyak sekali dan bisa langsung
manfaatkan gitu ya. Cuma saya tunjukkan aja beberapa media sosial yang sering saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, di media sosial ini bisa kita gunakan ya secara sinkron dan asinkron gitu ya, tergantung kita gitu Bapak Ibu, apakah akan menggunakannya itu dalam kegiatan kolaborasi misalnya itu ya. Kalau saya kadang saya ngepost sesuatu, kadang kalau nggak di Google Site, di blog atau di IG gitu ya. Nanti anak-anak gantian mengerjakannya bisa dengan kolaborasi. Kolaborasinya tadi bisa dengan Canva, bisa dengan Google Jamboard, bisa dengan Google Doc dan Google Slide gitu ya. Jadi tergantung ide-ide kreatifnya Bapak Ibu ketika mengajar gitu ya. Kemudian diintegrasikan kepada sosial media. Nah, ini saya akan menunjukkan sedikit ini contoh media sosial yang saya gunakan. Nah, ini sekarang ini saya gunakan untuk ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk memberikan informasi dan juga kegiatan-kegiatan saya di sekolah gitu ya. Ini ada beberapa contoh gitu ya Bapak Ibu. Eh, Seperti ini tentang assessment, tentang kontrak belajar itu boleh. Misalnya kita akan membuat kontrak belajar, kita buat dengan murid gitu ya, terus kita upload, gantian linknya itu jika kita kasihkan lagi ke murid kita gitu ya. Biasanya kalau link ini saya bagikan ke anak-anak itu melalui GISE. Kembali lagi pemanfaatan akun belajar ID-nya yaitu dengan GISE. Nah ini kegiatan-kegiatan ini contohnya Bapak Ibu dengan AR ini ya di kelas, terus di sini sudah ada coding gitu ya, diintegrasikan dengan Meki-Meki. Ini beberapa yang apa namanya yang sering saya lakukan gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah saya arsipkan Bapak Ibu karena memang sudah ribuan gitu ya. Kalau mau follow IG saya silahkan, enggak juga tidak apa-apa nih Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ada apa namanya blog. Blog ini juga saya biasanya gunakan buat anak-anak gitu ya. Tapi ini sudah lama mati suri nih blog saya dan ini mulai di-on-kan lagi gitu ya. Kalau biasanya banyak sekali apa namanya materi-materi yang saya up di sini. Nah, seperti ini beberapa materi. Tapi sekarang sudah jarang sekali kita menggunakan makromedia ya Bapak Ibu. Ini zaman dulu gitu ya. Ada beberapa yang saya upload di sini gitu. Nah, ini masih dalam proses perbaikan lagi Bapak Ibu. Pengen mengubah tampilan aja begitu ceritanya. Bapak Ibu juga bisa mengubah tampilan-tampilan yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya di blog gitu. Karena nanti kalau lolos sampai di level 4, ini yang akan dioper adalah ini Bapak Ibu salah satunya gitu ya. Yang bisa kita lakukan lagi adalah dengan menggunakan Google Site. Tadi Bu Yuli sudah bilang ya, Google Site di sini kita bisa membuat konten-konten kita itu ya, dimasukkan ke Google Site. Nanti link Google Site-nya itu juga yang dibagikan ke murid gitu ya. Nah, di sini saya juga mempunyai satu site kolaborasi ya untuk satu paralel. Satu paralel itu kita buatkan untuk folder misalnya kelas 9A itu isinya ada berapa anak, kelas 9B itu juga ada isinya berapa anak, kita buatkan teman-teman. Jadi anak-anak juga bisa mengisi atau berkolaborasi di Google Sheet yang sudah kita buatkan dan juga mereka sudah bisa mengerjakan atau menuliskan sesuatu di blog mereka masing-masing gitu ya. Jadi kita juga apa namanya menyampaikan bahwa blog atau media sosial yang mereka miliki itu bisa bermanfaat. Nah, kalau di IG, kalau misalnya kita bikin carousel gitu ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa yang saya share di IG gitu ya. Kalau misalnya saya misalnya mau mengajarkan komik dan sebagainya, ya sudah saya buat dulu, saya post dulu biasanya, saya upload, oh contohnya seperti ini. Nanti kita akan buat seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Loh, kok pelajarannya saya bisa membuat ini ya? Biasanya kalau saya kolaborasi dengan guru antar matkul, saya harus mencontohkan dulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini saya apa namanya masukkan di IG Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya anak-anak mau menjawab dan sebagainya, nah ini ada Indo. Ini juga saya yang membuat Bapak Ibu. Konten-konten ini sudah saya diskusikan dengan guru yang bersangkutan. Nah, seperti ini membuat presentasi di Google Sheet gimana. Nah, ini tentang computational thinking. Ini yang lagi kita pelajarin. Dan di sini sudah ada kuisnya, Bapak Ibu.
Anak-anak boleh komen di kolom chat di IG atau memberikan jawabannya di Google Classroom. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita share-share seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu aja Bu Yuli yang bisa sampaikan terkait dengan pemanfaatan dari media sosial karena saya yakin teman-teman sudah pro semua untuk urusan permedia sosialan gitu ya. Mungkin malah lebih menarik lagi punya teman-teman dibanding dengan punya saya. Seperti itu. Silakan Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu Erna. Tinggal bagian yang terakhir ya. Nah, di bagian terakhir ini kita akan ngecek apa saja yang harus Bapak Ibu kumpulkan untuk bisa menyelesaikan tugas pembatik level 1. Tujuannya agar Bapak Ibu lolos bisa ke level 2 gitu ya. Oke, saya coba share screen. Ya. Jadi pembatik level 1 literasi di bagian paling bawah Bapak Ibu juga mesti akan sudah bisa ngecek gitu ya, apa sih selain Bapak Ibu ini ya, sudah ada petunjuknya juga ya. Nanti di bagian yang biru ya, ada tugas akhir. Coba mungkin saya bisa perbesar kali ya. Oke. Nah, di sini. Kurang besar lagi enggak ya? Semoga cukup ya. Tugas akhir level 1 pembatik 2023. Jadi tugas akhirnya bisa Ibu Bapak klik di sini, lihat tugas akhirnya. Gitu ya. Nah, untuk level 1 tahap literasi, Bapak Ibu bisa menyimak video inspirasi di platform Merdeka Mengajar, gitu ya, di PMM. Jadi di sini video inspirasinya tinggal di PMM itu diklik saja, gitu ya. Kemudian tata cara pengerjaan tugasnya sudah diberikan petunjuk juga. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah membaca ya. Mungkin bisa saya kuatkan lagi. Nomor 1 di sini adalah pilih salah satu saja, gitu ya. Video dalam topik kurikulum merdeka. Jadi di fitur video inspirasi platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Seperti ini, ya. Tinggal dicek video-videonya gitu ya. Pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu mau di resume. Karena langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus membuat resume dari video tersebut dengan ketentuan minimal 500 karakter. Gitu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menuliskan dengan berbobot ya, karena dia 500 karakter aja boleh gitu ya. Kemudian resume hanya berisi teks ya, tanpa disertai gambar, video atau media apapun. Jadi tulisan saja ya Ibu Bapak, nggak usah disertai gambar, video atau apapun itu, gitu ya. Simpan resume yang telah dibuat dan nanti di nomor 5 tuliskan resume pada form ujian akhir level 1 pembatik 2023 yang nantinya akan dibuka pada tanggal, nah ini due date-nya ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa nih, tanggal 29 sampai 30 Juli 2023. Gitu ya. Kita akan cek. Nah, di sini Ibu Bapak, ketika sudah paham ya, kemudian bisa disimpan dulu kan ya, yang tugas akhir level 1. Bapak Ibu jangan lupa pada tanggal berapa tadi? 29 sampai 30 ya. Ini ingat ya, karena seringkali kegagalan bisa menyelesaikan pembatik itu bukan karena Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan, seringkali lupa tanggalnya sehingga terlewat gitu. Ketika sudah terlewat ya sudah gitu ya. Jadi ini akan dibuka tanggal 29 sampai 30 Juli 2023. Nah, saling mengingatkan ya. Bapak Ibu kan ada juga di Telegram ya, di grup Telegram. Begitu. Mungkin seperti itu Bu Erna. Mungkin kita buka termin pertanyaan kali ya. Jadi misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa disampaikan di sini kesulitannya apa, kemudian saya cukup menyayangkan juga sih sebenarnya yang datang 41. Harapan saya karena
di level 1 ini kita sekitar ada berapa Bu Erna? 700-an ya yang DIY ya? Khusus DIY ya? Hampir 800. Ya, hampir 800. Ini cuman berapa persen? 41 orang ya. Saya sih berharap sama teman-teman Duta Teknologi bahwa di luar yang 41 ini akan ingat tanggal 29 sampai 30 tadi, gitu ya. Karena nanti masih ada tahapan-tahapan berikutnya, gitu. Sehingga harapan saya nanti akan terpilih Duta Teknologi 2023 yang memang betul-betul berkualitas. Gitu ya Ibu Bapak, semangat. Siapa tahu dari Bapak Ibu yang ada di room ini adalah Duta Teknologi tahun 2023. Mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Silakan. Pak Sigit kayaknya sudah hadir deh. Kayaknya saya tadi lihat deh. Mungkin Pak Sigit mau memberikan tambahan nih Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Menyapa Bapak Ibu di sini. Saya ngikuti dulu ini, masih tenaganya baru sampai. Baru masuk rumah ini. Oke. Saya kira memberi wejangan karena Pak Sigit ini Duta Teknologi yang senior kita Ibu Bapak ya tahun 2018. Nanti Bu, nanti biar bernafas dulu ini. Ya, Bapak Ibu adakah pertanyaan? Mungkin Bu Deta akan bertanya? Cek jual lolos nih witansi sudah diperlukan. Oh ya Bu, silakan Bu. Ya, ya. Maaf izin tanya. Ini memang kalau sudah membaca, sudah mengunduh memang tidak ada checklist apa. Ini di kita ya memang nggak ada ya tanda biasanya kan centang gitu, nggak ada memang seperti itu ya. Iya, nggak ada Bu Neng. Jadi pantesan ya. Untuk level 1 di 2023 ini sangat dimudahkan ya. Kita cukup video di PMM, kemudian meresum, bahkan tanpa disertai foto atau video itu kan sangat dimudahkan ya. Dan menyelesaikan ujian akhir. Yang penting jangan terlewat ya Bu Neng tanggal. Insya Allah, moga-moga. Ya, makasih Bu, udah itu, cuma itu aja. Makasih, udah jelas ya. Terima kasih Bu Neng. Mungkin bagi yang lain ada pertanyaan? Jadi sekedar informasi Bapak Ibu bahwa pembatik pembelajaran berbasis TIK ini memang diawali dulu tahun ini, sebenarnya tahun lalu juga harus semua dari level 1. Kenapa? Karena memang kontennya berbeda ya dari setiap tahunnya. Kenapa juga tahun ini diselenggarakan serentak gitu ya? Itu salah satunya adalah memudahkan Bapak Ibu untuk mulai, karena ternyata juga ada loh peserta kemarin yang karena berpedoman pada tahun-tahun sebelumnya itu pembatik itu bergelombang, dikiranya dalam pikiran ibu-ibu yang mengadu ke saya itu tadi udah santai aja nanti ada gelombang berikutnya, jadi mungkin kurang informasi gitu ya, sehingga ternyata sudah ditutup dan itu memang satu gelombang gitu ya. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di pembatik level 1 ya, karena memang tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya. Jadi ya memang pembatik diselenggarakan serentak gitu ya seluruh Indonesia, dan ujiannya juga serentak Bapak Ibu. Kalau tahun lalu sempat ada yang bocor-bocor gitu ya, ada yang sudah ujian gelombang 1 kemudian dia mungkin, sebenarnya saya sayangkan juga sih sebenarnya, karena yang ikut pembatik itu kan Bapak Ibu guru gitu ya, tenaga kependidikan, masa sudah ujian kemudian dibocorkan ke orang lain. Nah tahun ini nggak akan bisa bocor-bocor gitu ya, karena ujiannya juga diselenggarakan serentak. Tapi jangan khawatir, ketika Bapak Ibu sudah mempelajari modul 1 sampai 4 gitu ya, insya Allah ya, toh juga passing grade-nya untuk bisa lulus tidak akan terlalu tinggi gitu ya. Biasanya sih 70 ya Bu Erna ya? Ya, masih 70. Oh, masih 70. Oke, jadi nggak terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Silahkan melaju ke level berikutnya, level 2 ya. Di mana level 2 nanti juga tidak akan jauh-jauh dari PMM ya Bu Erna ya, bocorannya ya. Nanti teman-teman buat praktik baik ya, menggunakan video itu ya, buat video pembelajaran
nanti dia upload lagi ke PMM. Jadi semuanya serba mengacu ke PMM gitu ya untuk yang pembatik tahun ini. Jadi bisa dipersiapkan sebaik-baiknya ujiannya. Kalau saya kasih masukan ya di tanggal 29 aja gitu ya. Jangan terlalu malam gitu ya. Kalau terlalu malam itu apa ya, takut terkendala kalau sinyalnya error dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ketika ujian ada error dan sebagainya karena kendala teknis, itu mungkin langsung bisa di capture terus kemudian disampaikan ke kami gitu ya. Jadi kami bisa langsung menyampaikan gitu ya kepada panitia bahwa tadi misalnya Pak Sigit atau Bu Susi gitu ya, tadi ujian tapi terkendala karena ini gitu ya. Bukan karena terkendala sinyal ya Bapak Ibu, tapi kendala teknis yang memang benar-benar itu dari sana gitu ya, dari pusat gitu ya. Bukan kalau kuotanya habis terus di screenshotkan ini nggak bisa lanjut karena kuota habis, bukan gitu ya. Tapi memang kendala teknis yang sekiranya memang membutuhkan bantuan segera gitu, segera di capture aja dikirimkan ke kami gitu. Nanti kita kembalikan lagi ke panitia gitu loh kalau ada apa namanya kendala-kendala yang dialami peserta ketika ujian seperti itu. Itu tambahnya Bu Yuli. Jadi kalau sudah ujian dulu itu udah lega gitu ya. Nggak usah menunggu tanggal 30-nya gitu loh. Kalau takutnya kalau 30-nya itu lupa lagi gitu. Jadi mungkin kalau pas masih di sekolah lanjut aja di sekolah gitu ya. Yang penting modulnya tadi dikuasai dulu. Jadi biasanya soal-soal itu ngambilnya ya dari soal-soal yang ada di modul gitu ya, sama soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan buat latihan kemarin. Tidak jauh beda dari itu. Kalau bisa menguasai modulnya, saya yakin pasti bisa lolos ke level 2 semua. Gitu, Bu Yuli. Iya, lagian online kan ya, masih bisa ini ya. Sebenarnya masih bisa buka-buka juga ya. Beda sama mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang ikut Google Master Trainer gitu kan ya, waktunya lebih terbatas lagi, itu lebih mudah yang pembatik ya Bu Erna. Nah, tapi bagaimana Betul. Lebih banget kalau yang ini. Iya. Dan tugasnya tidak seberat pembatik di tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul. Tugasnya lebih ringan untuk yang tahun ini gitu. Jadi kalau sudah ada tinggal dikerjakan aja ini Bapak Ibu, nanti tinggal eksekusi aja di akhir sesi. Oke. Nah, Bapak Ibu juga usahakan ya punya semangat yang kuat untuk bisa paling tidak itu sampai level 4 gitu ya. Kalau duta mah itu bonus saja ya Bu Erna, tetapi ketika Bapak Ibu bisa sampai ke level 4, Bapak Ibu itu akan memiliki sesuatu yang bisa kita berikan baik ke siswa-siswa kita, baik ke orang lain. Karena sampai level 4 nanti adalah berbagi dan berkolaborasi. Gitu ya Bu Erna. Pak Sigit mungkin mau menyampaikan sesuatu, Pak Sigit sudah on. Oke. Sudah mulai nyambung. Oke, terima kasih. Yang lebih utama seperti yang disampaikan oleh Bu Juli dan Bu Nur di awal bahwa untuk level 1 ini adalah level literasi Bapak Ibunya, dan saya barusan buka-buka juga sih modul-modulnya. Yang lebih utama tidak sekedar bisa mengerjakan, kalau Bapak Ibu nantinya toh tidak bisa lolos, itu di dalamnya itu banyak ilmunya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya pengen lolos saja, ilmunya nggak dapat, nanti juga nggak dapat semuanya. Jadi di situ ada Canva, ada Mentimeter, ada bagaimana berkolaborasi. Di akhir adalah bagaimana berbagi sederhana dalam pembelajaran dengan menggunakan Canva ya di modul 4. Nah di situ mulai saat ini Pak Ibu, apalagi nanti kalau sudah lolos ke tahap kedua, mulai membuat namanya portofolio digital. Jadi yang sudah disampaikan Bu Erna itu, kalau tahun-tahun yang lalu itu modelnya adalah bagaimana membuat portofolio digital masuknya ke rumah belajar. Tapi tahun ini itu kita langsung membesarkan PMM ya, yang disampaikan Bu Erna tadi. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membuat media pembelajaran, baik itu di tahap 1 kan ada Canva, ada yang medsos bisa mulai berlatih short video bisa diaplikasikan di Instagram, kemudian juga di YouTube. Itu paling tidak
nanti Bapak Ibu bisa membawa anak-anak ke pembelajaran tahap yang lebih jauh, yaitu menggunakan model literasi digital yang saat ini dikembangkan oleh Pusdatin. Jadi kadang-kadang ketika kita di sekolah itu masih terbentur bagaimana memanfaatkan media anak atau HP anak itu secara maksimal. Nah, di situ kebanyakan ketika kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, yang terjadi adalah anak banyak memanfaatkannya untuk kegiatan lain seperti game dan lain sebagainya. Tapi mari Bapak Ibu mulai ketika sudah mengenal literasi digital yang saat ini dikembangkan oleh Pusdatin ini, kita mulai mencuri waktu anak. Yang tadinya game, bisa kita belajar dulu membuat poster dan lain sebagainya menggunakan Canva, kemudian hal praktek baik tersebut kita praktekkan pada anak-anak. Bisa cara berkolaborasi dengan cara share edit untuk Canva-nya, atau mereka secara individu, sehingga itu nanti ketika menggunakan kurikulum Merdeka dengan praktek pembelajaran berdiferensi, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pola-pola literasi digital dalam pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya, sehingga tidak rugi untuk belajar di level 1 ini. Terlebih nanti ketika mau ujian, ya Bapak Ibu silakan membaca modulnya tahapan-tahapan. Tapi ketika nanti masuk ke tahap berikutnya di level kedua, itu silahkan yang di level 1 walaupun dasar silahkan dipraktekkan dan mulai dibuat portofolio step by step. Jadi nanti ketika di tahap level keempat, bagi teman-teman yang memang mau pengen ke Duta Rumah Belajar, portofolionya tidak didadak, tapi sudah mulai ketika level 1. Seperti itu, seperti yang dulu juga Bu Erna, Bu Yuli, Pak Baktiar, itu sudah memulai dari awal, dari level 1 ini. Mungkin itu Bu Yuli. Saya lebih fokuskan pada mempersiapkan portofolio mereka ketika nanti pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya, Bapak Ibu, jadi memang fokusnya adalah Bapak Ibu mengikuti pembatik setiap levelnya seperti yang dikatakan oleh Pak Sigit tadi untuk menyerap banyak ilmu yang di dalamnya ya. Sebenarnya muaranya kemana ya, ke siswa-siswa kita ya, untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih interaktif, lebih kolaboratif, lebih bermakna gitu ya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan Bu Neng. Ya, mohon maaf mau izin tanya, apa bedanya tupoksi dari Duta Rumah Belajar dengan apa yang satunya lupa namanya, yang nggak lolos ke Duta Belajar, satunya tuh apa Bu, lupa? Sahabat Teknologi kalau sekarang ya. Yang dulu sebelum Duta Rumah Belajar, apa Sahabat Rumah Belajar, tupoksinya bedanya apa itu? Terima kasih. Oh ya, mungkin Bu Erna mau jawab dulu, silakan. Oh, Bu Erna lagi off ini. Oke, sebenarnya hampir sama ya Bu Neng. Untuk sahabat Rumble maupun sahabat Dutek itu sama-sama gitu ya, sama-sama bagaimana kita mensiarkan nih, mensosialisasikan beberapa platform teknologi gitu ya. Kalau sekarang dibilangnya platform teknologi gitu ya, kepada teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya sahabat ini kan juga sudah menuju ke duta gitu ya Bu ya. Cuman karena yang diambil itu cuma satu gitu ya. Yang diambil cuma satu, jadi yang nampak itu nampaknya kelihatannya satu gitu. Tetapi kalau di DIY ini sahabat Rumbanya itu sebenarnya banyak Bu, dan itu juga sudah ikut bareng satu komunitas dengan Bu Eneng juga, yang di komunitas belajar ID itu juga sahabat Rumbel semua Bu. Oh iya, oke. Ya, itu paham. Sudah ada yang ikut Rumbel itu sampai 3 tahun berturut-turut ada. Mereka juga belum tembus sampai duta gitu ya, walaupun kita sering beraktivitas bareng gitu ya, tetapi keputusan akhir dan final itu bukan di kami gitu Bu Neng. Gitu. Jadi kalau nanti lolos di level 4 gitu kan, masih ada tahap lagi satu, itu wawancara, itu langsung dari BLPT dan Pusdatin nanti, jadi bukan di ranah kami. Jadi yang nanti ya dari 5 besar itu siapa itu ya,
langsung dari Pusdatin dan BLPT dari portofolio tadi yang sudah Bapak Ibu buat dan juga hasil dari wawancara seperti itu. Kalau nanti boleh milih enak ya Bu. Dah nanti yang berikutnya ini aja deh. Itu senang kitanya. Enggak bisa emang ada apa namanya? Ada urutannya, ada SOP-nya. Si ini yang jadi itu tidak Bu. Jadi semua dari hasil yang teman-teman ini kerjakan, baik dari tugas di level 1 sampai dengan nanti di level 4 ditambah lagi dengan yang wawancara. Begitu. Oke. Makasih Bu. Ya. Sama-sama. Iya Bu Neng. Jadi Bapak Ibu sampai level 3 itu setiap lolos level sebelumnya langsung secara otomatis bisa naik peringkat ya. Jadi level 1 ke level 2, level 2 ke level 3. Tetapi level 3 ke level 4 itu hanya diambil 30 besar provinsi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari 30 besar provinsi ini akan menjadi sahabat teknologi ya. Nah, sahabat teknologi ini akan diambil 5 besar. Nah, 5 besar ini tentunya bukan juga kewenangan kami duta-duta sebelumnya karena nanti di pendampingan level setiap levelnya ya, terutama level 3 dan level 4 itu ada dari Pusdatin dan BLPT gitu. Nah, mereka dari 5 besar ini akan diuji ya, biasanya ujiannya bisa mempraktikkan, bisa wawancara, paduan dari itu. Jadi praktik langsung di depan para penguji secara online, kemudian wawancara, kemudian juga tergantung ya tahunnya. Nah, nanti kalau tahun-tahun yang lalu siapa tahu berbeda besok kan bisa jadi ya. Yang jelas untuk menjadi duta teknologi memang selain kemampuan, kemudian kemauan untuk berbagi berkolaborasi, juga ada pemerataan gitu ya. Jadi duta-duta ini kan ada yang selama ini ada di Sleman, Kulon Progo, kemudian Bantul, Gunung Kidul. Nah, ini kan sebesar nih bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Bisa nggak di kabupaten yang sudah ada dutanya terpilih kembali? Sangat bisa. Buktinya saya Kabupaten Sleman, Bu Erna Kabupaten Sleman. Saya tetap bisa terpilih, gitu ya. Jadi selain memang ada pertimbangan dari Pusdatin, dari BLPT bahwa itu pemerataan di setiap kabupaten atau kota harus ada duta teknologinya, tetapi ketika itu memang Bapak Ibu unggul di situ, nanti bisa terpilih. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, duta bukan menjadi satu-satunya tujuan Bapak Ibu ikut pembatik dari level 1 sampai level 4. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah meraup sebanyak mungkin ilmu yang ada di setiap level pembatik ini untuk bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Agar tadi Bapak Ibu ya pembelajarannya menjadi lebih baik gitu. Ini masih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kita sama-sama Bu Eneng. Semangat ya Bu Eneng. Bapak Ibu akan foto ya, nanti enggak satu persatu meninggalkan gitu. Mungkin bisa foto bareng, bisa dibuka ya. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu ya. Bisa dibuka kameranya. Sudah siap? Masih ada banyak yang belum terbuka, tapi yang Pak Sigit, Bu Erna, dan yang lain boleh screenshot ya. Siapa tahu dari tempat saya sinyalnya kurang bagus, biasanya nggak kelihatan kebuka gitu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Nah, ini mulai terbuka satu-satu. Kita awali
pembatik level 1 dengan semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya, siswa-siswa kita, pembelajaran di sekolah agar lebih baik lagi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan screenshot bersama ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin Bu Erna akan akses lagi dari sisi Bu Erna mungkin. Sudah oke ya, Bu? Udah sih. Semoga memang sinyal saya, soalnya ada beberapa yang belum kebuka, semoga memang belum dibuka aja ya. Oke, mungkin diberi penutup nih, Bu Erna. Silahkan. 2 menit lagi kita akhiri. Oke, mungkin lanjut aja ya, teman-teman tetap dilanjutkan, semoga bisa lolos semua sampai dengan level 4 ya harapannya ya. Paling enggak ada yang mewakili gitu ya dari Yogyakarta, walaupun bukan mungkin yang di room ini atau ada yang belum join tapi kok mereka yang lolos ya. Yang penting kita sudah berusaha Bapak Ibu, tetap semangat. Gitu Bu Yuli. Siap, siap. Pak Sigit ditutup, Pak Sigit. Oke Bapak Ibu, seperti kata Bu Eda tadi, semangat, pantang menyerah, long life education, belajar terus. Mas Bahtiar mungkin untuk closing statement. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu. Sudah pukul kurang 1 menit lagi, kita memang akan akhiri jam 20.00. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga sukses semuanya gitu ya. Yang terpenting niatkan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Selamat beraktivitas. Jangan lupa Bapak Ibu tanggal 29 sampai 30. Usahakan di awal waktu, jangan 30 ya. Usahakan. Gitu. Banyak salah kata atau sikap dari kami, mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pintaku di sini untukmu dan ditutup aja ya Pak Sigit.